Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya mahasiswi STKIP Pelita Nusantara Buton dengan NIM 21376 GSD 0477. Baik, pada video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan mengenai pecahan biasa dan penjumlahan suatu pecahan. Baik, untuk lebih jelasnya silakan simak video selanjutnya. Baik, sekarang kita masuk ke materi, yaitu pecahan biasa. Seperti yang kita ketahui bersama, pecahan biasa adalah pecahan dengan pembilang dan penyebut merupakan bilangan bulat. Oke, bilangan pecahan biasa dapat dituliskan juga dengan A per B. Contohnya 1/2, 3/4, 5/7, dan lain-lain. Oke, dimana bilangan pada bagian atas garis pembagi bisa disebut dengan bilangan pembilang. Sedangkan bilangan yang berada pada bagian bawah garis pembagi disebut dengan penyebut. Nah, sekarang kita akan masuk ke penjumlahan suatu pecahan. Nah, bentuk pecahan yang kita akan pakai itu bentuk pecahan biasa dengan pecahan biasa, karena tadi kita membahas mengenai pecahan biasa. Oke, untuk menjawab soal-soal penjumlahan pecahan agar mudah dipahami, kakak punya beberapa langkah-langkah yaitu 1. Pastikan penyebutnya sama. Langkah kedua yaitu jumlah angka pembilang. Jumlahkan angka pembilang. Yang ketiga adalah sederhanakan jika diminta jawaban yang lebih sederhana. Jawaban yang lebih sederhana. Oke, sekarang kita akan lanjut contoh soalnya. Baik, kita akan masuk ke contoh soal pertama, yaitu 2/5 ditambah 1/5. Oke, kita masuk ke langkah yang pertama, yaitu pastikan penyebutnya sama. Nah, kita cek dulu ya. Ini 2/5 penyebutnya adalah 5. Nah, 1/5 juga penyebutnya adalah 5. Nah, berarti penyebutnya sudah sama ya. Oke, karena sudah sama, kita akan lanjut ke langkah berikutnya ya. Langkah kedua, yaitu jumlahkan angka pembilangnya. Nah, di sini kan pembilangnya itu 2 dan 1, berarti 2 ditambah 1 sama dengan 3. Nah, untuk penyebutnya yang di bawah ini tetap sama ya, yaitu 5. Nah, jadi 3/5. Oke. Selanjutnya 3/5 ini itu kan sudah jadi bentuk bilangan yang paling sederhana. Jadi teman-teman, kita tidak perlu sederhanakan lagi, maka 2/5 ditambah 1/5 adalah 3/5.
Oke, kita akan lanjut ke contoh soal kedua. Sampai sini paham kan? Kita lanjut ya adik-adik. Oke, next kita akan masuk ke contoh soal kedua, yaitu 2/4 ditambah 1/3. Oke, langsung saja kita masuk ke langkah pertama, yaitu pastikan penyebutnya sama. Nah, kita lihat sendiri, kita lihat di sini penyebutnya 2/4 yaitu 4, sedangkan 1/3 di sini penyebutnya adalah 3. Nah, di sini penyebutnya kan beda nih, yaitu 3 dan 4. Oke, karena beda, maka kita harus samakan dulu. Nah, gimana caranya? Yaitu dengan cara menentukan KPK. Apa itu KPK? KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Maka kita akan mencari kelipatan dari 4 dan 3. Oke, kita lihat dari 4. Kelipatan 4 yaitu adalah 4, 8, 12, 16, 20, dan seterusnya. Sedangkan kelipatan 3 adalah 3, 6, 9, 12, 15, 18, dan seterusnya. Oke, sekarang kita lihat nih. Kita cari nih angka yang sama dari kedua kelipatan ini. Nah, kita lihat angka yang sama, yaitu di sini ada 4 kelipatannya, yaitu adalah 2. Angka yang sama adalah 2. 3 adalah 12 juga, 12 ya. Maaf salah. Oke. Nah, setelah itu kita cari nih angka yang sama dari kedua kelipatan ini. Nah, kalau kita lihat di sini angka yang sama yaitu 12, ya kan? 12. Di 4 ada 12, di 3 juga ada 12. Maka dapat kita tentukan KPK-nya adalah 12. Karena KPK-nya 12, maka penyebutnya di sini kita ubah menjadi 12 semua ya teman adik-adik. Ini 12, ini juga 12. Oke. Karena kita sudah tentukan penyebutnya, karena di sini penyebutnya sudah sama yaitu 12, maka kita lanjut ke langkah kedua. Oke. Kalau penyebutnya kita sudah samakan, sekarang kita akan cari angka pembilangnya ini ya teman-teman. Oke, yaitu dengan cara penyebut yang kita sudah samakan tadi, kita bagi dengan penyebut sebelumnya, lalu kita kalikan dengan pembilang yang ini ya. Berarti 12 kita bagi dengan 4, lalu kemudian kita kalikan. Oke, sekarang kita hitung ya. 12 dibagi 4 sama dengan 3. 3 dikali 2 sama dengan 6. Berarti di sini pembilangnya adalah 6. Untuk yang kedua juga sama ya teman-teman, adik-adik, yaitu kita ulangi lagi. 12 dibagi dengan 3, lalu dikalikan dengan 1. 12 bagi 3 sama dengan 4. 4 kali 1 sama dengan 4. Berarti kita dapat di sini 6/12 ditambah dengan 4/12. Oke. Oke, kalau sudah kita dapatkan semua, berarti kita masuk ke langkah kedua, yaitu jumlahkan angka pembilangnya. Oke, ini kita lihat sini pembilangnya adalah 4, sedangkan sini pembilangnya adalah 6, dan ini adalah 4. Berarti pembilangnya 6 ditambah 4 adalah 10 dengan 10. Nah, penyebutnya tetap sama ya, yaitu 12. Berarti jadinya adalah 10/12. Baik, sampai sini jawabannya sudah benar ya. Tapi jika diminta untuk disederhanakan, maka kita sederhanakan dulu. Nah, berarti kita masuk ke langkah ketiga, yaitu sederhanakan. Oke, 10/12 ini masih bisa disederhanakan ya teman-teman. Berarti Nah, untuk menyederhanakan pecahan
bisa dengan cara membagi perlahan-lahan menggunakan bilangan prima. Seperti yang kita ketahui bersama, bilangan prima itu terdiri dari 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, dan seterusnya. Oke. Nah, kita bagi perlahan-lahan dulu ya. Berarti kita ambil dari yang terkecil, yaitu kalau 1 sudah pasti jawabannya 10/12 ya. Berarti kita bagi dengan 2. 10 dibagi 2 sama dengan 5, ya kan? Nah, 12 dibagi 2 sama dengan 10 ya. 12 bagi 2 sama dengan 6. Oke. Hasilnya adalah 5/6. Nah, berarti jawaban yang paling sederhana itu adalah 5/6, karena bilangan 5/6 sudah tidak bisa dibagikan lagi. Otomatis jawaban akhirnya adalah 5/6. Berarti jawaban yang paling sederhana sini adalah 5/6. Maka 2/4 ditambah 1/3 adalah 5/6. Baik, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video ini.